Halo Sobat Guru Peduli semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi dengan soal modal HOTS atau High Order Thinking Skills beserta kisi-kisi, contoh soal serta pembahasannya. Sebelum kita masuk, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like ya, subscribe, serta share kepada rekan-rekan yang lain. Dan kepada yang belum, mohon untuk segera subscribe yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa untuk like dan share kepada rekan-rekan yang lain. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk pada contoh-contoh soal TKP yang terkini, serta pembahasannya, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengingat kembali tujuan dan kisi-kisi dari tes karakteristik pribadi menurut Permenpan RB. Tujuan dari TKP adalah untuk menjaring calon ASN yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, rekan-rekan, ketika Anda menjawab soal-soal di dalam tes karakteristik pribadi, usahakan agar Anda memilih pilihan-pilihan jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Lalu, seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik itu yang seperti apa? Mari kita lihat ke kisi-kisinya. Seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik, dia akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik di dalam pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga profesionalisme. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita langsung masuk ke contoh-contoh soal, kemudian nanti kita jawab ya. Soal nomor 1. Pada suatu waktu ketika Anda sedang tugas belajar di London, Inggris, Anda merasa rindu atau kangen dengan masakan tradisional khas dari kampung halaman yang biasa disajikan oleh ibu Anda. Anda berencana untuk memasak kuliner tradisional tersebut, tetapi Anda tidak tahu caranya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menelpon ibu untuk menanyakan resep masakan tersebut. B. Menanyakan resep dan cara membuatnya kepada kakak saya melalui WhatsApp Messenger. C. Membeli buku resep makanan di toko buku terdekat. D. Mencari video tutorial dan resep makanan tersebut di YouTube. Atau E. Mengirim email untuk menanyakan resep makanan tersebut kepada teman sekantor Anda. Baik rekan-rekan semuanya, coba Anda tebak ya, Anda analisa, kemudian Anda tebak ya. Soal ini tentang apa? Apakah tentang profesionalisme? Apakah tentang TIK, sosial budaya, jejaring kerja, atau tentang pelayanan publik? Salah satu cara untuk melihat suatu soal itu tergolong dari kategori apa dari kelima kategori tadi ya, itu adalah dengan melihat pilihan jawaban. Kalau kita lihat pilihan jawaban yang tersedia di sini ya, A misalnya itu adalah menelpon ibu atau menggunakan telepon. B. Menanyakan melalui WhatsApp Messenger, itu menggunakan teknologi WhatsApp ya, komunikasi dengan WhatsApp atau aplikasi WhatsApp. C. Membeli buku, ini tidak terkait dengan penggunaan teknologi ya. Kemudian
D. Mencari video tutorial menggunakan TIK juga. Kemudian yang terakhir E adalah mengirim email juga menggunakan teknologi. Oke, ini adalah pertanyaan tentang bagaimana Anda memanfaatkan TIK untuk mengatasi suatu masalah yang sedang Anda hadapi atau tugas yang sedang Anda hadapi. Masalah yang sedang Anda hadapi adalah apa? Anda ingin memasak tapi tidak tahu caranya. Kemudian bagaimana Anda mencari solusi? Ya, yang paling efisien adalah mana? Oke, yang paling efisien adalah delta, mencari video tutorial dan resep masakan tersebut di YouTube. Ya, itu paling efektif, mudah, cepat, ya, sederhana. Kemudian berikutnya adalah pilihan kedua yang bernilai 5 adalah menggunakan WhatsApp Messenger, ya, menggunakan WhatsApp Messenger untuk menanyakan itu. Kenapa? Dia relatif murah. Kemudian baru ketiga adalah menelpon ya. Menelpon tentunya kalau Anda menelpon dengan sambungan telepon mahal ya. Sekarang ada sambungan telepon melalui aplikasi yang lain. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan tentang sikap Anda terhadap TIK atau bagaimana Anda memanfaatkan TIK untuk mengatasi atau untuk memenuhi kebutuhan Anda, mengatasi masalah Anda atau memenuhi kebutuhan Anda. Begitu rekan-rekan. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Anda adalah seorang guru matematika kelas 7 di sebuah SMP. Pada hari pertama Anda mengajar, Anda melihat sebagian siswa tidak bersemangat untuk belajar, dan ketika Anda meminta mereka yang tidak suka dengan pelajaran matematika untuk angkat tangan, lebih dari separuh jumlah siswa mengangkat tangan mereka. Apa sikap Anda? A. Mengizinkan siswa yang tidak suka pelajaran matematika untuk keluar bermain di luar. B. Mencari tahu penyebab mereka tidak suka matematika. C. Mengajak siswa bermain dengan matematika. D. Mengajak siswa menyenangi pelajaran matematika. Atau E. Menstimulasi siswa agar lebih menyukai pelajaran matematika. Oke, ini adalah tentang profesionalisme atau kemampuan Anda untuk mengajar bagi seorang pengajar ya tentunya. Oke, dari kelima jawaban ini yang paling tepat jawabannya adalah C. Mengajak siswa bermain dengan matematika. Kenapa? Karena pada usia-usia SMP kelas 7 itu sekitar usia 13 ya, 12, 13, 14 itu siswa lebih suka belajar sambil bermain ya. Jadi cara yang terbaik adalah langsung mengajak siswa untuk bermain dengan pelajaran matematika. Artinya mengajar matematika tapi kita gunakan game ya atau kuis yang berupa permainan. Oke. Jawaban yang kedua atau yang bernilai 4 adalah menstimulasi siswa agar lebih menyukai pelajaran matematika. Apa sih bedanya jawaban C dengan jawaban A? Kalau jawaban C itu langsung Anda mengajak bermain, kalau E itu menstimulasi ya, itu bisa mendorong, bisa belum secara langsung ya. Jadi yang langsung itu adalah langsung mengajak bermain, itu artinya langsung menstimulasi gitu. Bermain itu adalah salah satu cara menstimulasi ya, oke. Kemudian pilihan yang ketiga adalah mengajak siswa menyenangi pelajaran matematika.
Oke. Anda adalah seorang dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit Pemda. Ketika sedang memberikan layanan konsultasi kepada seorang pasien, tiba-tiba datang seorang perawat dari UGD meminta bantuan Anda untuk menangani pasien gawat darurat. Apa sikap Anda? A. Meminta izin kepada pasien yang sedang berkonsultasi dengan Anda untuk meninggalkan pasien tersebut dan menangani pasien unit gawat darurat dan memintanya untuk menunggu. Atau B. Mengakhiri sesi konsultasi dengan segera agar dapat menangani pasien gawat darurat. C. Segera bergegas menuju ruang UGD untuk memberikan penanganan atau pertolongan medis yang dibutuhkan. D. Segera membantu pasien gawat darurat dan meminta perawat asisten Anda untuk menangani pasien yang sedang berkonsultasi dengan Anda. Atau E. Meminta perawat UGD untuk menangani pasien gawat darurat tersebut sampai Anda datang. Ini adalah tentang profesionalisme. Jawaban yang tepat untuk soal ini yang bernilai 5 adalah mengakhiri sesi konsultasi dengan segera ya agar dapat menangani pasien gawat darurat. Seorang profesional pasti tahu bagaimana cara mengakhiri sesuatu dengan segera. Mungkin bisa membuat janji untuk konsultasi berikutnya atau yang lainnya. Kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah segera membantu pasien gawat darurat dan meminta perawat asisten Anda untuk menangani pasien yang sedang berkonsultasi. Dan jawaban yang bernilai 3 adalah meminta izin kepada pasien yang sedang berkonsultasi dengan Anda untuk memberikan penanganan pertama pada pasien gawat darurat. Oke guys, jadi jawabnya adalah bravo ya. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Sebelum wabah COVID-19 melanda dunia, termasuk di Indonesia dan di sekitar kita, kegiatan apa yang paling banyak Anda lakukan selama libur hari raya keagamaan Anda? A. Menghabiskan waktu di rumah dengan bermain game favorit saya. B. Menonton TV di rumah. C. Mengunjungi teman, saudara, kerabat, dan sanak keluarga. D. Jalan-jalan ke mal atau pusat perbelanjaan terdekat. Atau E. Membaca buku pelajaran dan novel kesukaan saya. Ini adalah tentang jejaring kerja atau keterampilan Anda atau pengetahuan dan kemampuan Anda untuk membangun dan menjaga relasi ya. Pilihan yang tepat untuk soal ini adalah pilihan C, mengunjungi teman, saudara, kerabat, dan sanak keluarga. Seseorang yang memiliki jejaring kerja atau mengutamakan jejaring kerja, dia akan lebih suka berkunjung dengan teman atau mengunjungi teman atau saudara atau kerabat dan sanak keluarga. Kemudian pilihan yang bernilai 4 adalah jalan-jalan ke mal atau pusat perbelanjaan. Karena kalau Anda jalan-jalan bisa jadi Anda ketemu orang atau mungkin jalan-jalannya juga bersama dengan teman atau tidak sendiri. Dan pilihan yang bernilai 3 adalah menonton TV di rumah. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Anda harus bekerja dalam suatu tim yang sebagian besar anggotanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Bagaimana Anda akan bekerja? A. Bekerja dengan setengah hati karena itu bukanlah tim yang Anda harapkan. Pasti tidak ya. B. Menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap anggota tim. Oke. C. Berusaha bekerja dengan profesional. Oke. D. Mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas. E. Membagi tugas masing-masing anggota sesuai dengan kemampuannya. Oke, jawaban yang tepat soal ini adalah tentang jejaring kerja ya, atau kemampuan Anda untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman atau kawan sekantor atau orang lain ya. Jawaban yang tepat adalah
Eko membagi tugas masing-masing anggota sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang bernilai 4 adalah mengajak anggota tim untuk lebih kompak dalam menyelesaikan tugas, artinya keberhasilan tim adalah keberhasilan bersama. Kemudian pilihan 3-nya adalah B, menerima segala kekurangan dan kelebihan setiap anggota. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring atau pembelajaran online yang sekarang ini sedang diterapkan hampir di seluruh dunia jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka? Pilihan jawabannya A. Saya lebih suka pembelajaran dengan tatap muka karena bisa bertanya jawab langsung ketika ada kesulitan. B. Belajar daring tidak seefektif pembelajaran dengan tatap muka. Ini terdengar negatif ya, atau berpikiran negatif tentang pembelajaran online. Charlie atau C. Pembelajaran dengan tatap muka masih jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. Hampir sama dengan pilihan B. Kemudian D. Pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Atau E. Pembelajaran daring akan menjadi tren pembelajaran di masa depan. Pertanyaan ini tentang apa? Pertanyaan ini adalah menanyakan tentang sikap Anda terhadap perkembangan teknologi atau tuntutan zaman ya. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah Delta. Pembelajaran daring bila tidak ada kendala teknis seperti sinyal telepon atau yang lainnya bisa jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan tatap muka. Ya, kalau menurut saya betul ya. Kenapa? Kalau dengan pembelajaran daring kita tidak harus keluar rumah ya, tidak harus mengeluarkan ongkos ya. Ya. Kemudian jawaban yang bernilai 4 adalah Eko. Pembelajaran ini Anda melihat ke masa depan, pembelajaran daring akan menjadi tren pembelajaran di masa yang akan datang. Dan pilihan ketiganya adalah saya lebih suka pembelajaran dengan tatap muka karena bisa bertanya jawab langsung ketika ada kesulitan. Kalau Anda bilang lebih suka itu bukan berarti Anda tidak melihat belajar daring itu tidak efektif ya. Oke guys, mari kita masuk ke soal nomor 7. Pada suatu hari, Anda ditugaskan oleh pimpinan Anda untuk mengunjungi suatu daerah yang mayoritas penduduknya masih sangat terbelakang dan memiliki budaya menjamu tamu dengan sajian makan malam yang menyajikan daging babi sebagai menu utama. Sementara menurut agama Anda, daging babi itu tidak boleh dimakan. Sikap Anda? Oh, ini sudah ada jawabnya ya. Jawabnya adalah ikut serta dalam jamuan makan tersebut akan tetapi menghindari menu utama. Artinya apa? Kita bertoleransi ya, karena ini adalah tentang sosial budaya. Menghargai budaya orang lain, tapi bukan berarti kita harus mengikuti ya. Oke, jawaban yang bernilai 4 untuk soal ini adalah menghadiri jamuan makan itu sebagai penghormatan, tapi tidak usah ikut makan dengan memberikan alasan. Pasti mengerti ya, karena negara kita ini kan negara yang heterogen ya, yang Pancasilais. Oke, yang bernilai 3 adalah menghadiri acara tersebut sebelum jamuan makan dimulai dan minta izin kepada ketua masyarakat untuk meninggalkan tempat ketika acara makan dimulai. Itu lebih baik ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 8. Anda mendapat tawaran dari pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini Anda baru saja dikaruniai seorang bayi yang sudah lama Anda nantikan dan masih membutuhkan perhatian Anda. Keputusan Anda. Oke, langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat adalah bravo. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi meninggalkan keluarga. Artinya apa? Ini adalah tentang profesionalisme. Seorang yang profesional dia mengutamakan profesinya, ya oke, daripada hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya. Oke.
Tugas belajar ya atau salah satu ciri dari seorang profesional itu adalah mau dan mampu belajar berkelanjutan. Ya, oke. Jadi itu salah satu alasannya. Pilihan keduanya adalah menerima tawaran tersebut dan membawa serta keluarga dengan menanggung sendiri berapapun biaya yang harus ditanggung. Artinya apa? Anda sudah berhitung ya, dan Anda tidak Anda menerima kesempatan profesional untuk meningkatkan profesionalisme Anda, tapi Anda tidak melupakan tanggung jawab pribadi Anda gitu. Pilihan ketiganya adalah Charlie ya, menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut serta dengan tambahan biaya hidup dari kantor kalau memungkinkan. Oke. Masuk ke soal berikutnya. Nomor 9. Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan masif. Menurut pendapat Anda, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu A. Oke, di sini sudah terjawab. Jadi jawaban yang tepat adalah delta, menjadikan pekerjaan lebih praktis, mudah, efisien, dan efektif. Pilihan keduanya atau yang bernilai 4 membawa dampak positif dan negatif, netral. Kemudian yang ketiga adalah perkembangannya sangat cepat menjadikan pekerjaan saya yang sekarang lebih sulit dan rumit, realistis. Oke. Soal berikutnya nomor 10. Ya, jawabannya adalah Charlie. Menerima tugas tersebut dengan konsekuensi tidak mendampingi istri ketika melahirkan. Ini juga tentang profesionalisme. Artinya apa? Kemampuan Anda untuk membedakan antara profesi dan pribadi. Ini soal nomor 10 tentang, oke, silahkan Anda baca sendiri ya. Saya beri waktu Anda 5 detik. Oke, masuk ke soal nomor 11. Seorang tokoh yang memiliki ratusan ribu bahkan jutaan pengikut baru-baru ini menolak memberitahukan hasil tes swab COVID-19 karena menurut yang bersangkutan, seorang pasien berhak untuk meminta agar medical record atau catatan kesehatannya tidak dibuka kepada umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jika Anda adalah seorang dokter ASN yang kebetulan melakukan tes swab kepada pasien tersebut, apa yang Anda lakukan? Oke. Pilihannya, memberitahu pihak yang berwenang tanpa sepengetahuan pasien, bila diperlukan, bila memaksa, oke. B. Memanfaatkan sosial media untuk membocorkan medical record-nya, tidak boleh. Artinya ini pelayanan publik ya. Mendukung sikap pasien karena sudah sesuai dengan dan dilindungi undang-undang, oke. Delta membujuk pasien agar mau membuka hasil tes swab-nya dengan menjelaskan alasan-alasannya. Membujuk pasien agar mau memberitahu hasil tes swab-nya kepada pihak yang berwenang. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, yang tepat adalah delta. Membujuk pasien untuk mau membuka hasil tes swab-nya dengan menjelaskan alasan-alasannya. Artinya kita persuasif ya kepada pasien, tidak memaksa. Karena pasien juga memiliki hak dan haknya perlu dilindungi. Oke, kemudian pilihan keduanya adalah Eko ini ya, membujuk pasien agar mau memberitahukan hasil tes swab-nya. Membujuk itu maksudnya mempengaruhi ya. Dengan cara persuasif kita mencoba untuk menjelaskan kepada pasien agar mau membuka medical record-nya demi kepentingan umum. Kalau tidak bisa ya sudah, karena untuk kepentingan umum ya apa boleh buat. Kita memberitahu kepada pihak yang berwenang tanpa sepengetahuan pasien. Oke. Nomor 12. Anda bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit. Setiap malam Anda juga membuka praktek di rumah tinggal Anda. Saat tengah malam, tetangga Anda ada yang sakit parah dan meminta bantuan untuk memeriksanya. Tindakan Anda? Jelas ya. Oke, pilihan yang tepat adalah C. Segera memeriksa tetangga dan memberikan penanganan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Artinya, ya kita lihatnya, kita berikan pertolongan pertama dulu. Pilihan yang bernilai 4 adalah memeriksa tetangga dan merawatnya di rumah karena jauh dari rumah sakit ya, tetangga sendiri ya.
dan kebetulan jauh dari rumah sakit, ya sudah diperiksa dan dirawat. Oke, pilihan yang bernilai 3 adalah menyarankan tangga untuk segera dibawa ke rumah sakit supaya bisa lebih tertangani. Ya, mari kita masuk ke soal nomor 13. Anda adalah seorang yang bertugas di rumah sakit pemerintah daerah. Seringkali pasien Anda menyampaikan keluhan tentang layanan rumah sakit. Sikap Anda: A. Mendengar dan mencatat keluhan pasien dan untuk disampaikan kepada pimpinan rumah sakit. B. Meminta pasien untuk langsung menyampaikan keluhan atau komplain kepada bagian Complaint Handling Division. Atau C. Meminta pasien atau pelanggan untuk tidak banyak mengeluh. D. Mendengar dan mencatat keluhan untuk perbaikan diri sendiri. E. Mengabaikan keluhan pelanggan. Oke rekan-rekan, ketika ada situasi seperti ini, Anda harus mengingat ya tupoksi Anda. Tugas pokok dan fungsi Anda sebagai seorang dokter adalah menangani pasien, ya. Tapi kalau ada keluhan tentang rumah sakit, ya, itu bukan tugas pokok Anda. Maka jawaban yang tepat adalah meminta pasien atau mengarahkan pasien untuk langsung menyampaikan keluhan atau komplain kepada bagian Complaint Handling Division yang merupakan divisi yang memang sudah disediakan oleh penyelenggara publik untuk menangani keluhan-keluhan dari masyarakat atau pengguna layanan kita. Pilihan yang bernilai 4 adalah mendengar dan mencatat keluhan pasien untuk disampaikan kepada pimpinan rumah sakit. Ya, hal ini tentunya kalau kita merasa ada waktu, ya oke, kita bisa dengar keluhannya dan kita minta pasien tersebut untuk menyampaikannya dengan cepat, kemudian kita catat dan kita sampaikan kepada pimpinan rumah sakit untuk apa? Untuk perbaikan layanan di kemudian hari. Dan yang bernilai 3 adalah mendengar dan mencatat keluhan untuk perbaikan diri Anda. Begitu rekan-rekan. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 14. Anda adalah seorang ASN yang kebetulan terlibat dalam memimpin gugus tugas pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Seminggu menjelang penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, Anda mendapatkan informasi bahwa ada ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan yang belum terdaftar dalam DPS atau daftar pemilih sementara. Apa sikap Anda? Oke, pilihan yang tepat adalah berkoordinasi dengan staf dan semua pihak terkait untuk mendatangi dan mendaftar masyarakat yang belum masuk dalam DPS. Artinya ini menjemput bola. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tentang pelayanan publik. Kemudian yang kedua, yang bernilai 4-nya, pilihan jawabannya adalah terjun langsung untuk mengkonfirmasi informasi tersebut ya, dikonfirmasi dulu. Kemudian membuat kebijakan yang tepat, ya. Apakah mau menjemput bola, apakah mau menugaskan apakah menghimbau mereka, gimana caranya? Ya, itu pilihan yang kedua yang bernilai 4. Kemudian yang bernilai 3 adalah meminta staf untuk memasang spanduk himbauan agar masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS segera mendaftar. Oke, tolong dicerna, dihayati, kemudian dipahami ya. Berikutnya, soal nomor 15, soal terakhir di video kali ini. Dalam sebuah festival budaya yang diselenggarakan untuk memperingati HUT atau Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia, tim yang Anda pimpin kebagian tugas untuk mengenakan pakaian adat dari daerah yang tidak satupun anggota tim Anda memilikinya. Karena kebetulan semua anggota tim tidak berasal dari daerah tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada panitia agar tim saya boleh mengenakan pakaian adat yang berasal dari mayoritas anggota tim saya. Oke, masih oke ya. B. Meminta semua anggota tim saya untuk berusaha maksimal agar mendapatkan pakaian adat tersebut bagaimanapun caranya.
Tokyo juga. Saya menghubungi teman lama yang dulu satu kampus dengan saya yang kebetulan berasal dari dan sedang bertugas di daerah tersebut. Untuk meminjam pakaian adat tersebut sejumlah yang saya butuhkan, boleh juga. D. Menolak tugas tersebut, nggak boleh ya. Mengusulkan agar tim saya boleh mengenakan pakaian adat lain yang lebih mudah didapat dan belum dikenakan oleh tim lain. Oh, ini keputus. Ini harusnya di sini tadi. Mengusulkan kepada panitia. Oke, jawaban yang tepat adalah ya, Eko. Ya, mengusulkan agar tim saya boleh mengenakan pakaian adat lain yang lebih mudah didapatkan. Pilihan yang bernilai 4 adalah Charlie dan yang bernilai 3 adalah Alpha. Oke rekan-rekan, itulah tadi video TKP kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share kepada rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.